Momentum linear. Oh, sudah. Hmm. Hmm. Oke. Oke, Ridwan sudah sampai nomor berapa? Berapa nomor yang kamu kerjakan? Saya nomor 12 ada 3 nomor apa yang nggak sih jawab? Oke. Berarti kita cek ya. Kalau ada benda ditembakkan dari suatu ketinggian, Nomor 1 ya, Bro? nomor satu, maka jarak mendatarnya sama dengan berapa? Atau jarak mendatarnya tergantung apa saja. Ini sebenarnya kan gerak parabola, Ridwan ya. Cuma alpanya 0 derajat gitu loh. Betul? Ya kan? Nah, berarti kan dari rumus H sama dengan V0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Nah, ini kan jatuhnya ke bawah, maka ini jadi minus. Ini sinus 0 adalah 0. Berarti H sama dengan setengah GT kuadrat atau T sama dengan akar 2H per G. Sedangkan X-nya sama dengan apa? Sama dengan V0 cos alfa kali T. Cos-nya nilainya 1, berarti sama dengan V0 akar 2H per G. Itu yang tidak pengaruh kan massa, Ridwan ya? Massa yang tidak pengaruh. Berarti 1, 2, 3 benar dong? Betul. Nah, benar kan, Ridwan? Betul. Oke. Empat saya nggak pilih karena itu untuk vertikal doang. Oke. Sekarang yang kedua. Kalau saya yang nulis, biasanya Ridwan lebih ingat. Kalau saya nulis. Ini kan lintasannya adalah parabola. Nomor 2. Di titik tertinggi, ini pertama kecepatan. Sama dengan V0 cos alfa. Yang kedua adalah T-nya. T di titik tertinggi, ini titik puncak ini. Ini T puncak. Sama dengan V0 sin alfa per G. Lalu tingginya, tinggi puncak, itu sama dengan V0 sin alfa dikuadratkan dibagi dengan 2G. Betul, Ridwan? Itu yang di puncak. Kalau pas jatuh, yang pertama Y-nya pasti 0. Kemudian T jatuh sama dengan 2 kali T puncak. 2 kali V0 sin alfa per G. Sehingga X jatuhnya menjadi V0 cos alfa kali 2 V0 sin alfa dibagi dengan G. Atau boleh ditulis bahwa X jatuh sama dengan 2 sin cos itu menjadi sin 2 alfa. V0 kuadrat sin 2 alfa dibagi dengan G. Di situ jarak mendatarnya berapa, Rita? Di soal itu jarak 2 kali 10 pangkat 5. Kalau 1,4 dikuadratkan berapa, Rita? 1,96 ya. 1,96 kali 10 pangkat 6 jadinya ya. 6. Sin 2 alfa dibagi 9,8. Ini kalau saya mundurkan 19,6, ini 10-nya jadi pangkat 5, Ridwan ya. Betul ya? Iya, boleh. Nah, oke. 10 pangkat 5-nya ini kan hilang, Ridwan, ini hilang. Ini bagi ini kan dapat 2, ini dapat 1, gitu kan ya? Nah, berarti sin 2 alfa sama dengan 1. 20 apa? Sin, enggak dong, 20 di mana? Udah 2 dengan 2 hilang kan? Oh,
Ini tuh Pak 9,8 sama 196 atau 19,6? 19,6. 19,6. Ini 10-nya jadi pangkat 5. Jadi 19,6. Oh, iya Berdua iya ya. benar. Oke, sama dengan Nah, 1. Berarti betul. 2 alfa, sin yang nilainya 1 kan 90 90. derajat. Berarti alfanya Alpha. 45. Oke, benar. Gini Pak, kalau saya baca soal yang ini tuh bingungnya awalnya ini Pak. Dia ini targetnya itu X max atau bukan awalnya? X-nya bukan X mat, tapi X jatuh. Karena kebetulan kalau sudutnya 45 derajat memang itu jarak terjauh kebetulan aja. Tapi itu yang dinamakan adalah X jatuh ya. Hmm. Oke. Nah, Oke saya kan? bingung dibaca soal Pak. Oh, Sebenarnya gitu ya. jadi kayak, aduh ini gimana nih situasinya gitu. Saya lalu bingung juga ya. Ya, ya, Saya ya. anggapnya sasarannya itu nggak di ujung gitu, nggak jatuh. Oh, gitu. Ya, 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 ya. Itu Oke, oke, gimana ya oke. Pak? Jadi kalau ditembakkan dengan asumsi itu bidang datar, pasti jarak mendatarnya itu jarak yang apa yang ditempuh mendatar gitu loh, Ridwan. Jadi sasarannya ada di jarak mendatarnya gitu loh. Ya. Oh. Jadi contohnya misalkan kita mau nembak dari kapal ke kapal musuh. Itu kan yang dihitung jarak mendatarnya aja, Ridwan. Jadi berapa Hmm. jaraknya, itu nanti berapa moncong daripada meriam itu harus diarahkan supaya kena di sasarannya gitu loh. Oke? Hmm. Oke. Oke, bagus, bagus. Oke. Tapi kamu benar, Ridwan. Benar nggak? Eh, enggak, ini saya skip karena saya bingung di Oh, ininya Pak. oh, ya, ya, Di ya, ya, ya. baca soal. Oke, oke, Oke. jadi paham. Tolong ini diingat ya. Ini kalau di puncak ini rumusnya yang ada. Kalau pas jatuh ini ya, Ridwan ya. Oke. Itu dihafal ya Pak kalau bisa ya? Sebenarnya nggak dihafal, tapi kalau kita sering mengerjakan Dipahami. soal, hafal sendiri. Ya, ya. Ya, ya. Jadi, ya saya usah. Nomor 3 ya Pak. Ini saya juga udah ngerjain Nah, tadi. nomor Tapi 3. Nomor antara jarak 3. ya. Ini yang ke atas X, yang mendatar T ya. Oke. Ini angka berapa, Ridwan? Ini angka 4 ya? 4. 4. Ini kayak saya udah ngerti. Ini angka Ini 5 kayak ya? Betul. ya. Heeh. Kalau itu koordinat ini kan berarti 0,4 koordinatnya. Kalau ini koordinatnya adalah 5,0. 5,0. Betul ya? Oke. Ya. Berarti ini namanya X1, ini T. Sorry. Ini iya X1 T1 ini Satu. T1-nya, ini T1, ini X1. Ini adalah T2, ini X2, Ridwan ya. Betul. Oke. Kalau grafiknya seperti ini pasti GLB, pasti GLB. Gel, oh bukan GLB, GLBB, kan dia GLB ini Pak. bukan GLB. Makin lama makin jaraknya makin mundur dia. Ya mundur ini mundur. Oh Ini konstan gerakan iya. ya. Konstan, Ini konstan. ini GLB mundur, GLB mundur. Kalau GLB maju kan ke sana, Ridwan ya. Iya GLB betul. maju ke sana. Tapi kalau turun berarti GLB mundur. Oke. Sekarang V itu kan sama dengan S per T atau X per T. Boleh ditulis delta X per delta T kan. Gitu kan, Ridwan ya? Ya, berarti X2-nya 0, X1-nya 4, T2-nya 5, T1-nya 0. Berarti ini minus 4/5 cm per sekon. Nah, Betul. waktunya GLB ini, waktunya dari 0 sampai dengan 5. Itu GLB. Nah, kalau GLB berarti apa? Di sini percepatannya sama dengan 0. Sama dengan 0. Kemudian kalau kita ingin mencari S, berarti sama dengan V kali T. Itu V-nya ini min 4/5. Nanti kita ambil harga mutlak karena jarak itu adalah harga mutlak. 4/5 T-nya itu berapa di situ? Mintanya 2,5, Ridwan ya? Iya. Ya, berarti 5/2 sama dengan 2 cm. Nah, kemudian kalau ditanyakan
interval waktu antara 0 sampai dengan 5 itu adalah GLB. Berarti kalau T-nya sama dengan 4 sekon, ini masih GLB juga gitu loh. Masih GLB. Berarti apa? Pada waktu T sama dengan 4, maka V-nya tetap min 4/5 cm per sekon. Yang mana jawabannya, Ridwan? Tiganya benar ya? Nomor 3 Tadi benar. yang Benar. 2,5 sama Ya, 2,5 kali. 2 cm. Benar. Nah, Benar, tapi kalau kan jarak. 234 Jarak tuh itu kan berapa? nggak memandang tanda min plusnya. Kalau Oh iya jarak benar. tidak memandang. Tapi kalau perpindahan Kalau memandang, dilihat ya. Pak, tapi berarti jawabannya C 2 dan 4. Nomor 2 dan 4 atau 1, 2, 3, 4? 1 itu benar. Nah. Percepatan 0. Oh iya. 1, 2, 3, 4 dong. Saya belum baca soal. Ya. 4 ya. 4 Ya, ini nomor juga. 4. Nomor 4, gaya normal yang dilakukan jembatan terhadap mobil. Betul kan? Terhadap jembatan. Jembatan terhadap mobil itu berarti ini jembatannya melengkung begini. Pusatnya ada di bawah kan, Ridwan ya? Iya, Pak. Ini pusatnya di bawah. Kalau ini ada mobil, taruhlah ini mobilnya. Ini kecepatan V. Ini ada gaya yang arahnya ke pusat lingkaran. Gaya ke pusat lingkaran V sama dengan M kali G. Nah, badan jalan itu melakukan gaya normal. Ini gaya normal. Prinsipnya bahwa jumlah gaya itu kan sama dengan massa kali percepatan. Cuma kalau melengkung, ini gayanya sentripetal. Ini sentripetal, dan percepatan sentripetal itu sama dengan V kuadrat per R. Nah, prinsipnya gaya ke pusat lingkaran, gaya ke pusat itu positif itu ke pusat lingkaran, gaya negatif berarti dari pusat lingkaran, Saya mau nanya, Ridwan, ini yang ke pusat W atau normal? W. Yang meninggalkan pusat normal kan? Nah, sama dengan M kali V kuadrat per R. Berarti normalnya sama dengan W min M kali V kuadrat per R. Betul, Ridwan? Nah, ini M-nya dirubah. M-nya sama dengan W per G. Sama dengan W per G. Ini ganti aja. Berarti sama dengan W min W per G kali V kuadrat per R. Berarti ini W-nya kita keluarkan. Sama dengan W kali 1 min V kuadrat dibagi GR. Betul nggak? Saya lupa hukum sentripetal, Pak. Ini juga masih. Makanya saya buka memorimu ini, supaya nanti besok keluar udah nggak masalah. Insya Allah. Oke. Saya catat dulu nih, Pak. Apa Ya. sentripetal? Ya, silakan. Udah, Pak. Nah, nomor 5 apa, Ridwan? Nomor 5 ya. Oke. Oh, ini apa? Grafik. Yang dapat menunjukkan arah gerak benda. Oke. Kalau GLB itu kan grafiknya gini, Ridwan. Ini V, ini T, gambarnya gini ya. Ya. Enggak. Bentar dulu, Pak. GLB kayaknya konstan. Ini malah S. Ini S, ini VT gitu kan ya. Bisa juga itu, begini. maaf. Ini T, ini S juga boleh, nggak apa-apa.
nggak apa-apa Hmm. ini. Nggak apa-apa. Kemudian kalau misalkan di dalam GLBB, kalau di dalam GLBB, Mm-mm. GLBB itu grafiknya, nah ini V, ini T bisa gini, atau nah ini V, ini T, oh ini kebalik ini T, ini V nggak apa-apa, ini T, ini V boleh. Bisa dicari luasnya, Pak? Ya, kalau mencari jarak itu luasnya. Jarak itu Hmm. luasnya. Terus kalau di dalam GLBB kan percepatan itu percepatan dengan waktu kan percepatan konstan gini. Iya. Ya. Jadi yang betul yang mana itu, Ridwan? Nah, opsi A 1, 2, 3. Oke, betul, betul. Terus Nomor 6 nih yang pernah Bapak ajarin. nah, yang kemarin kamu tanya itu. Ini kan bola ketinggian 60 meter 60 berarti. meter. Oke, bola A. Ini 60 meter. Di atas bola B ya, di atas bola B. B. Ini 60 meter. Terus ini jatuh bebas berarti V0A sama dengan 0, Ridwan ya. Tapi V0B-nya dari Ridwan berapa V0B-nya? 20. 20 meter per sekon. Kan misalkan ketemu di sini kemarin kan, oh ini namanya tingginya A. Ini tingginya B gitu kan ya. Nah, bahwa HA sama dengan, kan kemarin kalau nggak salah saya udah ngasih rumus H sama dengan V0A ditambah V0B kalau berpapasan kalikan T ya. Ini 60 sama dengan 0 plus 20 kali T, T-nya ketemu 3 sekon. Gitu kan ya? Pak, tapi saya pakai H1 tambah H2 gitu. Nggak Jadi apa-apa. pakai rumus. Sama, ini kan memang dari situ kan, dari H1 tambah H2 kan. Ya kan? Oke. Terus sekarang yang kita hitung pertama adalah ingat VT sama dengan V0 plus minus G kali T. Nah, untuk VT-nya yang A, berarti V0-nya adalah 0 ditambah 10 kalikan 3 sama dengan 30 meter per sekon. Sedangkan VB berarti sama dengan 20 min 10 kali 3 sama dengan min 10 meter per sekon. Kemudian yang berikutnya adalah tingginya A, atau maaf, lintasannya A. Berarti sama dengan, kan rumusnya H sama dengan V0 kali T plus minus setengah GT kuadrat. Gitu kan ya? Berarti HA sama dengan 0 kali 3 plus setengah kali 10 kali 3 kuadrat. Berapa, Ridwan? 45 ya? 45 meter. Kemudian HB. HB sama dengan berapa? HB itu tadi 20 kali 3. Ini minus ya? Minus. Setengah kali 10 kali 3 kuadrat. Berarti sama dengan 15 meter. Betul kan? 15 meter. Nah, berarti apa? Dia akan ketemu dalam waktu 3 sekon. Kemudian tingginya, tinggi itu kan selalu diukur dari bawah ke atas. Berarti tingginya 15 meter di atas B. Bener ya? Oke. Betul. Pada waktu ketemu, kecepatan A besarnya 30, B-nya 10 ini dinamakan sama enggak kecepatannya? Beda. Kalau A-nya 30, lalu B-nya min 10, itu besar kecepatannya sama tidak? Beda. Beda kalau beda. Ini pasti, ini sudah turun. Yes. Jadi yang mana, Ridwan, jawabnya? C. C. 2 dan 4. 2 dan 4. Ya, betul. Yes, pinter lah. Pokoknya lolos, Ridwan. Lolos. Amin.
Yang penting kamu jangan panik aja besok. Tenang aja ya. Iya, Ya, iya konsisten. oke. Mobil mulai diam, kemudian mobil dihidupkan. Nah, ini kecepatan itu saya pakai grafik, Pak. Pakai Kalau grafik, ngerjainnya betul, betul pakai pakai grafik grafik. biar bisa cari luasnya. Kalau pakai grafik Iya, lebih mudah, betul lebih mudah. Hmm. Tapi Gimana? ini Kenapa? bedanya kalau Bapak kan kemarin pakai ini apa asumsi yang apa garisnya lurus dulu. Nah, kalau ini dia langsung Karena kalau dia ngelambat langsung dia mesin dimatikan tuh Ridwan. Kalau kemarin kan nggak langsung dimatikan, nggak ya cukup kan? juga kan ya, Pak? Ya, oke. Berarti anggap saja ini A, ini B. Nah, ini kan VB-nya sama dengan VA ditambah percepatan kali T, gitu kan ya? Nah, Ya. T-nya TAB, berarti sama dengan 0 ditambah 2 kali 10. Berarti ini angkanya adalah 20 meter per sekon. Ini 20. Betul, Ridwan? Betul. Lalu dari A ke B 10 sekon, kemudian B dimatikan hingga berhenti. Ini 10 sekon juga. Yang ditanyakan apa, Ridwan? Yang ditanyakan jarak yang masih ditempuh mobil mulai dari saat mesin dimatikan sampai berhenti. Oke. Mesin dimatikan kan di B itu. Berarti luasnya luas segitiga ya. Luas segitiga. Oke. Berarti 100 meter ya? 100 meter. 100 Sama meter. kok kiri kanan. Yes. Sama kalau kemarin soalmu kan dia bilang dari dipercepat, kemudian pokoknya kecepatan maksimumnya ada, gitu kan? Nah, cuma kalau di langsung seperti ini kan nggak ada jawabannya, gitu loh. Oke, sekarang saya mau tanya Ridwan, nomor berikutnya apa Ridwan? Ini vektor, saya lupa Pak. Oke. Mas boleh Kalau resultan itu sama dengan akar daripada vektor pertama kuadrat ditambah vektor kedua kuadrat ditambah 2V1 V2 cos. Oke. Kalau selisih kan bedanya cuma di sini, Ridwan. Ini jadi main gitu loh. Sama dengan akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat min 2V1 kali V2 kali kosinus alfa. Betul ya? Nah, iya, aduh. V1 sama dengan V2 sama dengan X. Gitu aja. Nah, sekarang saya mau tanya. Kalau resultan dibagi selisih, berarti akarnya hilang, Ridwan. Ya. Akarnya hilang kan? Nah, setengah. Berarti ini sama dengan X kuadrat tambah X kuadrat 2E kuadrat. 2E kuadrat. Lalu ini 2 kali E kali X ditambah 2E kuadrat. 2E kuadrat kali kosinus alfa. Nah, selisihnya X kuadrat tambah X kuadrat. 2X kuadrat. Min 2X kuadrat kali cos alfa. Itu resultan bagi selisih kan akar 3, Ridwan ya? Betul. Betul. Akar 3 dikuadratkan berapa? 3 ya? 3. Ini 2E kuadrat 1 plus cos alfa. Ini adalah 2E kuadrat 1 min cos alfa. Betul nggak? Betul ya? Ini hilang. Tinggal kalikan silang. 3 min 3 cos alfa sama dengan 1 plus cos alfa. Ini cos alfanya saya jumlahkan 4 cosinus alfa. 3 kurangi 1 adalah 2. Berarti cos alfanya 2/4. Iya, betul. 2/4. Betul. Maksudnya perbanding besar jumlah dan besar selisih itu resultan dan S-nya bukan F1 plus F2. Bukan. Ya sebenarnya resultannya
resultan itu sebenarnya kalau secara vektor ini Yang dituliskan di gini. tengah-tengah ya, Pak? Ini V1 tambah V2. Ini sebenarnya Oh, resultan. Selisih itu adalah V1 dikurangi dengan V2. Itu gini loh tandanya. Gitu sama aja. tambahan. Oh iya, benar tandanya besar. Hmm. Oke, oke. Jadi Cakep. ingat Benar tadi lagi. Ridwan? Betul kamu? Enggak. Oke. Kerja ini. Ya, ya. Oke. Nah, oke, oke. Terus nomor berikutnya apa Ridwan? Bacakan. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 40 meter per sekon dengan sudut Heeh. elevasi 37 derajat. Heeh. Jika Heeh. massa peluru ini 1/100, 1 kali 10⁻²kg, Heeh. Heeh. maka usaha oleh gaya gravitasi pada peluru sejak ditembakkan sampai jatuh ke tanah kembali. Sampai jatuh ke Pak, saya tanah. mau tanya nih, Pak. Ya. Kalau sekiranya dia ini nggak dinyatakan ada hambatan ini udara itu gimana? Nggak perlu ya, Pak? Oh, memang ini dianggap nggak ada hambatan udara ya? Nggak. Kalau nggak ada keterangan dianggap nggak ada hambatan. Nggak ada keterangan kan? Nah, ini V0-nya berapa Ridwan? 40 meter per sekon. 40. Mm-mm. Alpanya berapa derajat? 37. 37 derajat. Masanya? Masanya 0,01. 0,01 kilogram. Ditembakkan hingga jatuh kembali, berarti ke sini kan ya. Nah, Iya. sekarang anggap saja ini A, ini adalah Iya. di sini B, ini C. Usaha itu sama dengan perubahan energi potensial, sama dengan M kali G kali delta H. Betul nggak, Rita? Betul, untuk di ketinggian maksimum. Sedangkan delta H adalah tingginya C kurangi tingginya A. Betul, Ridwan? Betul. Nah, ini menurut Ridwan ketinggiannya sama nggak? A dengan C? Sama. Berarti 0 dong. Iya. Berarti Saya ini jawab. 0. Tadi awalnya gini Pak saya setengah yang V kuadrat dulu nih. Terus saya cari V-nya yang di sono, di C sama V-nya di A. Pas jatuh gimana? Kan V sama ya Pak? Ya Terus saya sama. hitung. Kan kalau dituliskan gini, misalkan usaha boleh juga dituliskan sebagai perubahan energi kinetik. Berarti sama dengan setengah M kali VT kuadrat itu VC kuadrat kurangi VA kuadrat. Nah, di sini 40, ini jatuh juga 40, Ridwan. 40 sama. Konstan kan kalau X ya? Nah, ya. Berarti ini sama dengan 0 kan? Nah, usahanya 0. 0. Sama-sama. Hati-hati besok. Misalkan konsepnya Ridwan dari rumah mau ke SMA 13 lewat depan Wali Kota Jakarta Utara. Itu ada jembatan penyeberangan dulu kan. Sekarang nggak tahu ya. Masih ada jembatan penyeberangan. Masih ada, Pak. Kalau jembatan penyeberangan naik kemudian Ridwan turun kembali. Itu usahanya 0, Ridwan. Usahanya 0 ya. Karena 0. sama ya. Nah, tapi capek juga kan. Capek kok nggak usaha ya. Itu bukan yang bikin capek bukan usahanya, tapi torsi di pinggang. Nanjak gini kan ada gaya berat yang ada di pusat badan kita yang itu yang membuat kita capek itu. Oke. Nomor 10 apa? Nomor 10 apa, Ridwan? Sebuah bola ditembakkan dari tanah ke udara pada ketinggian 9,1. Komponen kecepatan bola dalam arah X adalah 7,6 meter per sekon dan dalam arah Y adalah 6,1. Jika percepatan gravitasi ini ditembakkan ini V0. Pada ketinggian berapa meter ketinggiannya? 9,1. 9,1 meter. Ini ada Vx berapa, Ridwan? Vx ini 7,6 meter per sekon. 7,6 meter. Vy-nya berapa, Ridwan? Y-nya 6,1 meter per sekon. 6,1 meter per sekon. Oke. Yang ditanyakan tinggi maksimum kan, Ridwan ya? Iya. Ya. Oke. Berarti kita hitung seolah-olah ini namanya Y maksimum.
Y maksimum. Nanti H maksimumnya itu dari sini, Pak. Dari bawah ke sini, ini namanya H maksimum. Berarti untuk mencari H maksimum, itu kan sama dengan ketinggian awal, H mula-mula, ditambah Y maksimum. Y maksimum. Berarti sama dengan H0 ditambah V. Y kuadrat per 2G. Y kuadrat per 2G. Berarti ini sama saja 9,1 ditambah 6,1 dikuadratkan dibagi 2 kali 10. 6,1 kuadrat berapa, Ridwan? 9,8. G-nya 9,8? Ya, 9,8. Bukan 10? Bukan. Oke, 9,8. 6,1 dikuadratkan. 6,1 ya? 6,1 kuadrat. Kok saya bingung? Iya kan? Tadi saya pakai T, Pak. Oh, pakai T. Ya, nggak apa-apa. Iya. Coba sekarang cari. Ini, Pak. 3721. 3721. 9,1 ditambah 37,21 dibagi 19,6. Gitu kan ya? Nah, ya. Kalau 38 dapatnya 2 lah. Kalau 38. Nah, ini kan 37, berarti 2 kurang dong. 9,1 ditambah 1, sekian. Saya jawab ini 11. Iya, 11 meter. Saya cari T ya, tapi tadi kayak aduh ribet banget. Jadi nggak apa-apa. Pengalaman. Iya. Yang ini kan nggak kepake kan, yang 7,6 nggak kepake kan? Kalau nggak salah saya cari T apa V dulu gitu. Pokoknya saya cari pakai yang 2GH itu rumusnya. Terus saya persamaannya saya pakai di LKI Max. Betul. Ya, pagi itu juga boleh, cuma agak muter gitu, Tuan ya. Iya, benar, agak muter. Agak muter. Oke. Ini kan akhirnya ketahuan tuh. Saya pakai ini. Oh, ternyata ada cara yang lebih pendek lagi. Oh, pakai ini gitu kan. Nah, kalau nggak nyoba kan nggak ngerti, Tuan. Nggak tahu ya. Iya. Jadi intinya sebenarnya Ridwan ini udah bisa. Cuma harus ada pendamping orang yang mengatakan, oh ini kamu bener, ini kamu keliru. Gitu loh, Ridwan. Iya, butuh mentor, Pak. Iya, gitu. Nah, jadi besok kalau pas UTBK, anggap aja saya ada di dekatmu gitu loh. Oh, Pak, ya gitu. Nanti kan kamu mentalnya kuat gitu loh. Iya. Oke. Yang ke-11 apa, Ridwan? 11 ini balok bergeraknya itu di permukaan meja, lintasannya lingkaran. Oh, lintasannya lingkaran, berarti gini ada ya. Ada jari-jarinya, ya. Terus? Nah, kecepatan sudutnya tetap, omeganya tetap. Omeganya tetap. Oke, tetap. Terus apa? Pernyataan yang benar berkaitan dengan momentum linear dan momentum sudut. Oke. Nah, saya mau tanya, kalau ini misalkan, Ridwan ya, misalkan di sini V-nya saya anggap V itu 10 meter per sekon. Oke, misalkan aja ini V-nya 10 meter per sekon. Ini 10 meter per sekon, V-nya 10 meter per sekon. Ini menurut Ridwan, kecepatan linearnya berubah atau tetap? Konstan. Ini 10, 10, 10, 10. Untuk linear konstan, tapi dia bergerak ininya nggak konstan. Jadi ini meskipun V-nya 10, tapi arahnya kan beda. Ini ke kanan, ini ke atas, ini ke kiri, ini ke bawah. Nah, kecepatan itu kan vektor. Kecepatan itu vektor. Di samping punya nilai, ya, di samping punya nilai, punya arah, meskipun
nilainya sama, kalau arahnya beda ya beda gitu loh. Oke? Ini kelajuan atau kecepatan? V kalau ada tandanya gini kecepatan. Kalau kelajuan itu tandanya gini, Ridwan. Kelajuan. Ini kelajuan. Oh, mutlak ya. Ya, harga mutlak. Oke. Yang pertama Baik. apa di jawabannya, Ridwan? Yang pertama apa? Momentum linear tetap M kali Salah. V. Karena Salah. momentum itu kan sama dengan M kali V. M kali Sama V. dengan M Beda. kali V. Ini vektor, ini vektor. Ini skalar. Berarti V-nya, kalau V-nya berubah, maka momentumnya berubah. Oke. Oke. Yang kedua, yang kedua. Momentum sudut tetap. Tetap. Karena momentum sudut itu sama L dengan L sama dengan I inersia kali omega. Ini kan tetap omega. ini. Ini tetap. Ini tidak Inersianya tetap. juga ini, Tetap, oh ya, tetap. massa kali ini. MR kuadrat. Jari-jarinya tetap. Ya, MR kuadrat. Ini kan sama dengan MR R kuadrat kalikan kuadrat kalikan omega. Sama dengan MVR. Oh iya, Oke. mantap mantap. Ini saya salah. Berarti yang ketiga apa yang ketiga? Ketiga ini berubah, yang lainnya Berubah. berubah. Momentum sudut berubah, momentum linear. Salah ya, harusnya momentum sudut tetap ya. Oke. Berarti 2 dan 4. Ya, oke. Oke, saya bilang, kamu sih udah nggak masalah, Ridwan. Cuma ini konsepnya yang harus digali kembali sehingga nanti nggak jawabnya nggak asal tadi. Iya. Jadinya tepat ya, Pak. Iya, oke. Lanjut ya, Pak. Oke. Nomor Oh, 12. 12. Apa? Gaya Coulomb dan gaya gravitasi merupakan gaya konservatif. Nah, konservatif. Terus? Karena sebab gaya Coulomb dan gaya gravitasi besarnya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Oke. Kalau gaya gravitasi itu kan rumusnya konstanta gravitas kali massa benda dibagi dengan R kuadrat. Kalau gaya Coulomb kan sama dengan konstanta listrik kalikan muatan masing-masing per R kuadrat. Betul nggak ini berbanding terbalik? Betul ya? Betul. Jadi itu berbanding terbaliknya gimana? dengan jarak kuadrat. Ini gaya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Betul ya? Oh iya. Cuma jadi itu alasannya benar. Cuma pernyataan tuh gini. Jadi kalau ini ada matahari, kemudian ini ada planet, lintasannya, ini masanya M. Nah, kalau gaya Coulomb kan ini ada muatan, kemudian di sini ada muatan, contohnya dalam atom, ya kan? Nah, ternyata untuk memindahkan dari titik 1 ke titik 2 langsung, atau dari titik 1 ke titik 2 tapi muter-muter, itu energi yang dibutuhkan sama. Oh iya. Itu yang dinamakan gaya konservatif. Gaya konservatif itu gaya yang menghasilkan usaha tidak dipengaruhi oleh lingkungan, hanya ditentukan oleh kondisi awal dan kondisi akhir. Itu ya, kondisi awal dengan kondisi akhir. Ini kalau nyebrang jembatan apa? Kalau nyebrang jembatan usahanya itu nol, Tapi kalau ini usahanya ada, tapi tidak dipengaruhi oleh bentuk lintasan. Ya. Kalau ini misalkan ini saya pindahkan ke sini. Ini titik 1, ini titik 2. Langsung atau kita jalan-jalan dulu ke sini sama aja gitu loh. Jadi ini yang dikatakan bahwa usahanya sama dengan apa? Sama dengan kalau listrik itu muatan kali beda potensial, kalau usaha gravitasi sama dengan massa kali beda potensial gravitasi. Kalau ini kan potensial listrik.
I see. Ya, jadi pernyataan itu betul atau salah, Ridwan? Pernyataannya apa itu? Gaya kolom dan gaya gravitasi merupakan gaya konservatif, betul. Karena gaya kolom dan gaya gravitasi bisa berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nggak Betul. berhubungan tapi. Tapi nggak ada hubungan. Ya, bagus, bagus. Feeling kamu udah bagus. Feeling so good. Gitu. Di 13 nih saya tadi Apa itu? belum apa ya? Suatu gaya merupakan gaya konservatif jika kerja yang dilakukan terhadap benda hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Betul, betul, Iya. betul. Yang kedua. Sama dengan perubahan energi potensial benda. Betul, betul. Ini kan perubahan Juga. energi potensial. Ya, betul. Yang ketiga. Oh, itu ya V-nya, Pak. Ya, ini namanya perubahan energi potensial. Ini delta IP. Ini juga delta IP. Delta IP. Oke. Tidak bergantung pada lintasan juga betul. Nah, yang keempat. Kalau tidak bergantung pada perubahan energi ya jelas salah karena dia salah. Harus tergantung pada perubahan energi potensial ya. Oke. Kalau saya salah karena bertentangan dengan pernyataan 2. Ya, oke, boleh. Berdasarkan ini doang data di soal. Oke. Jelas ya. Lanjut ya, Pak. 13. Saya 14 sekarang. 14. 13 tambah 1 ya. Oke. Gak apa-apa. Ya. Sebuah kubus yang meluncur turun kan tanpa gesekan pada sebuah bidang miring akan mengalami percepatan tetap. Tetap. Bidang miring ya. Karena dia ada gayanya juga kan yang berpengaruh dari gaya berat. Ya, ini kan kalau ini baloknya atau kubusnya, ini kan yang ke bawah itu gaya gravitasi. W sama dengan M kali G. Kalau diuraikan, yang ini menjadi mg sin theta, yang ini adalah mg cos. Nah, ini adalah gaya normal. Kalau licin berarti ini akan turun. Nah, pada waktu turun itu kan gaya sama dengan massa kali percepatan. Betul nggak, Ridwan? Betul. Nah, gayanya ini, Ridwan, yang membuat dia turun. Nah, berarti ini nilainya sama dengan M kali G sin theta sama dengan M kali A. Ini M-nya kita coret. Percepatannya sama dengan G sin theta. Itu pernyataannya Pak Ridwan di situ. Sebab dengan tidak adanya gesekan, percepatan benda sama dengan kecepatan gravitasi. Salah. G sinus. Harus ada sinnya. Ya, harus ada sinnya. Berarti W itu sama dengan resultannya gaya apa? Ya. Bercepatan. Yang bekerja itu memang gaya berat aja, cuma diuraikan ke arah yang sejajar permukaan dan arah yang tegak lurus permukaan. Gitu ya. Resultannya normal sama resultannya percepatan dia miring. Oke. Diuraikan tadi. Betul. Oke, kita lanjut aja ya. 15 apa itu? Udah konsep semua ini. Kebetulan. Sebuah balok bermasa M dilepas dari keadaan diam pada puncak suatu bidang miring berkemiringan theta seperti diperlihatkan gambar. Koefisien gesek statis dan kinetis antara balok ada maka pernyataan berikut yang benar. Hukum kekekalan energi mekanik berlaku. Kalau ada mu S, ada mu K, berarti itu kan ada gaya gesek, ya? Gesek. Kalau ada gesekan, berlaku hukum kekekalan energi mekanik tidak? Nggak kekal, Pak. Oke, berarti nomor 1 salah. 3 juga salah. Oke. 3 pasti salah. 3 pasti salah. 2. Kedua, usaha oleh gaya gesek bernilai positif. Bentar dulu.
Gaya gesek itu melawan atau mendorong? Melawan. Melawan. Kalau melawan negatif dong. Tapi itu walaupun ke kiri, ke kanan atau ke kiri itu nggak ngaruh, tetap negatif ya Pak? Tetap negatif. Gaya gesek itu usahanya pasti negatif karena dia melawan gerakan. Nggak mungkin positif ya? Nggak Karena kalau mungkin positif karena nanti dia pasti bantu sifatnya mengurangi saja. energi mekanik sehingga energi karena ada gesekan dia energi mekaniknya menjadi turun kan. Iya. Ya, oke. Lanjut ya. Tan theta lebih dari mu statis. Oke, saya langsung kembali ke nomor 14. Kalau ada gesekan berarti ini sama dengan gaya gesek statis maksimum dulu. Oke, berarti apa? Bahwa kalau dia kondisinya diam, itu kan jumlah gaya sama dengan 0. Jumlah gaya sama dengan 0. Berarti sigma Fe sama dengan 0, mg sin theta sama dengan Fs maksimum. Nilainya Fs maksimum kan sama dengan mu s kali normal. Betul nggak, Ridwan? Betul. Ya. Nah, mg sin theta sama dengan mu s kali normal. Normalnya ini, Ridwan. Sama dengan mg cos theta. Ini mg-nya hilang. Berarti mu s sama dengan sin per cos, tangan. Gitu kan? Nah, ini kondisinya kalau diam. Nah, sekarang kalau misalkan bergerak, berarti ini kan harus, Ridwan, logikanya, kalau ini masih diam, supaya bergerak kan ini harus dinaikkan, Ridwan. Kalau diturunkan nggak mungkin turun, tapi kalau ini dinaikkan, dia akan turun. Nah, berarti tangan tetanya lebih besar daripada mu s. supaya gerak, maka tangan teta lebih besar daripada mu s. Ingat ya, ini logiknya kan gini. Kalau ini diturunkan, nggak mungkin, nggak bisa turun. Tapi kalau dimiringkan lagi, ditambah, itu bisa turun. Karena nilai ininya ya Pak, apa? Iya. Sin tetanya itu makin tangan tetanya menjadi lebih besar. Oh, tangan tetanya. Iya. Ya. Baik. Kan memang kalau tangan teta membesar kan sin teta pasti membesar. Pasti. Kan Kos menyebut. Oke. Nomor 16 ya, Pak. 16 apa itu, Oke, sebuah bola meluncur pada bidang lengkung parabolik yang licin seperti gambar. Bola tersebut bergerak dengan kelajuan ditambah. Oke, tadi kalau turun itu percepatannya A sama dengan G sinus theta kan ya? Iya. Ya. Sekarang saya mau tanya, Ridwan nih. Kalau bidangnya parabolik, ini tetanya makin kecil atau makin besar? Tetanya itu makin kecil. Makin kecil ya, kan? Nah, kalau di sini, kalau ini tetanya ini, begitu di sini menjadi begini, ini jadi ini, nah ini kan makin kecil. Ini tetanya makin kecil. Betul nggak? Betul. Kalau tetanya makin kecil, bahwa A sama dengan G sin theta, otomatis ini percepatan akan makin kecil. Betul nggak? Nah, awalnya diam, lalu mendapatkan percepatan. Berarti kecepatannya akan makin besar kan? PT sama dengan V0 ditambah A kali T. Gitu kan ya? Nah, di sini memang A-nya mengecil, A-nya mengecil. Cuma T-nya kan makin lama makin besar. Berarti ini makin besar dong. Nah, jadi jawabannya mana, Ridwan? Kelajuan bertambah dan percepatan berkurang. Kelajuan bertambah, kecepatan berkurang. Oke, mantap. Itu kan kayak rem. Iya. Ini mantap. Saya seneng, optimis lah. Saya optimis, tapi Ridwan harus lebih optimis. Terus nomor 17 sama Ridwan. 17 ya Pak. Sebuah kotak diletakkan pada bak mobil berterbuka yang sedang mulia bergerak dengan percepatan 6 meter per second. Percepatannya ada ya. Oke, ini mobil, ini
rodanya. Ini ada kotak di atas mobil. Oke, terus gimana Ridwan? Hilang? Hilang? Connect. Halo, halo. Udah. Iya. Maaf, Pak, maaf. Terus Allah. Oke. Masa kotak kan 40. Jika koefisien antara lantai bak terbuka dan berturut-turut 0,8, 0,5. Maka gaya gesekan yang diberikan lantai bak terbuka pada kotak. Oke, saya mau tanya. Masa kotaknya berapa kilo? 40, Pak. 40. Yang ditanya gaya. Masih ingat nggak gaya itu sama dengan massa kali percepatan? Masih. Masanya 40, percepatannya 6. Oh, Pak, bukannya kalau misal dia maju nih mobilnya, kotaknya mundur? Ya, tapi kan ditahan, ada gaya gesek di sini. Sehingga dia tidak jadi mundur. Dan ini nanti yang akan berperan untuk menahan supaya kotak itu tidak mundur. Nah, kan gampang banget sebenarnya. Gayanya itu adalah gaya gesek itu adalah massa kali percepatannya. Bingung kita pasti kalau nggak. Apalagi ada mu S, ada mu K, kan membuat bingung kan. Iya. Ya. Oke. Cuma gini Ridwan, saya mau tanya. Sekarang kalau kita cari Fs maksimum itu sama dengan US kali normal. Itu mu S-nya berapa, Ridwan? 0, mu S itu 0,8 ya. 0,8. Masanya adalah 40. Gravitasinya 10. Ini berapa? 8 kali 40. 320 ya? 320. Nah, tadi ini 40 kali percepatnya 6. 240 Newton. Diam pasti. Ini harus lebih kecil dari ini. Iya. Kalau lebih nggak boleh, lebih ini akan tergelincir. Jadi syaratnya itu bahwa F itu lebih kecil atau sama dengan Fs max. Ini syarat supaya tidak slip atau supaya tidak lari ini. Ini supaya syarat tidak slip atau tidak bergeser. Oke, itu cuman ini doang ya Pak, batasnya doang itu Fs. Iya, batasnya. Oke. Kurang boleh, tapi lebih dari ini nggak boleh. Kurang boleh, lebih dari ini nggak boleh. Ya, oke. Kalau lebih ntar dia ini. Jalan, jadi kotaknya jalan mundur. dong. Gitu. Iya. Kan batas dong. Nomor 18 ya. Ini kan konsep Ridwan ya, soal tapi konsep gitu. Oke, terus nomor 18 apa Ridwan? Balok dengan berat W Newton terletak pada sebuah bidang datar. Pada saat T0 sekon, balok diam. Terus, ini diam. Kemudian ini saya gambarkan. Maaf, saya gambar dulu. Apa? Ini adalah di sini A, kemudian sampai sini adalah B, kemudian sampai sini C, gitu kan ya? Nah, terus selama balok dari A ke B ini B ke C, oke. Apa kalimat berikutnya, Rito? Pada saat T0 balok diam, kemudian dari waktu T0 di VA sama dengan 0. Terus pada waktu 0 sampai 5 detik balok didorong dengan gaya konstan F Newton. Belajar bidang datar sehingga balok bergerak dan baru berhenti pada 10 sekon. Oke, ini berarti TAB 5 sekon, TBC sama dengan 5 sekon gitu kan ya?
Iya. Oke. Jika koefisien gesek kinetik antara balok dan bidang datar adalah 0,2. Oke. Hmm. 0,2. Ini ada gaya F. Terus ini ada gesekan. Gesekan. F sama dengan mu K kali M kali G. Kali W. Kan W-nya kan mg kan? Hmm. Kemudian di sini gayanya hilang. Yang tinggal adalah F sama dengan mu K kali M kali G. Betul nggak? Betul, betul. Nah, sekarang kita tinjau lintasan AB. Lintasan AB. Lintasan AB berarti bahwa PB sama dengan VA ditambah percepatan AB kali TAB kali TAB. Nah, percepatan AB, ingat, percepatan M kali A. AB itu percepatan sama dengan, ini kan gayanya ada dua, Ridwan ya. Iya. Sama dengan F per M dikurangi mu kali G. Betul? Oke, iya, betul. Sebentar. Kan Min kali G langsung, Pak. F per M min mu K kali M kali G per M. Ini M-nya kan dicoret ini. Oh, iya. Iya kan? Nah, berarti ini VA-nya sama dengan 0. Maka VB boleh ditulis. Nah, F per M min mu kali G kali TAB. Betul nggak? Betul, Pak. Betul. Nah, sekarang untuk lintasan BC. Lintasan BC. Lintasan BC berarti VC sama dengan VB plus ABC kali TBC. Nah, percepatan BC berarti kan gayanya sudah nggak ada, Ridwan. Ini F-nya nggak ada. Berarti tinggal min mu kali G. Betul nggak? Berarti ini 0. Di sini 0. Sama dengan VB plus min mu kali G kalikan TBC. Berarti boleh ditulis gini dong. VB sama dengan mu kalikan G kali TBC. Betul nggak? Betul. Nah, kalau betul, ini VB, ini VB, Ridwan. Ini VB, ini VB. Sama dong. Nah, persamaan. Berarti bahwa F per M kayaknya juga sama. Iya, kan ini 0,2 kali G-nya 10 kali TBC-nya 5, TAB-nya 5 sama dengan 0,2 kali 10 kali TBC-nya 5. Ini 5 dengan 5 coret, boleh nggak Ridwan nih? Boleh. Boleh. Nah, oke. Berarti sekarang berapa? F per M-nya berapa nih? F per M 4. 2 tambah 2. Atau gini, atau ini saya tetap aja nih pakai G aja Ridwan ya. Pakai G aja Ridwan. Pakai G aja. Pakai G aja. Iya. Gitu kan? Pakai G aja. G-nya kan berarti ini kan nanti jadi ini kan 0,4 G kan ya? 0,4 G atau jadi 2/5 per 10 kali G gitu kan ya. Nah, berarti F-nya ini saya coret dengan 2. Ini dapat 2, ini dapat 5 gitu kan ya. Berarti kan ketemu Ridwan bahwa F ini 5F 2. Bahwa 5F sama dengan 2mg. Kan 2W kan ya? Mantap. Mantap banget saya. Tolong ini Ridwan ya, kalau ada gesekan percepatannya jadi gini, kalau enggak tinggal ini gitu. Ini diingat-ingat ini, biar nanti. Pak, berarti itu sigma A ya Pak? Ya, boleh. Sigma F, arti aslinya kan bahwa A
sama dengan sigma F per M gitu loh. Oh, Iya, yang sigma F-nya bukan A-nya. sigma F ya. Oke. Kami tetap. Mantep, mantep, Ridwan sudah mantep. Ini harus diulang tapi tetap Pak. Iya. Nah, Lagi itulah. ulang. Lanjut, lanjut, lanjut. Ya. Terus apa tuh, Ini, Pak Cai? ini konsep nih, konsep. Sebuah balok bergerak dari keadaan diam menuruni sebuah bidang miring yang panjang. Bagian pertama licin dan bagian berikutnya sampai ke dasar kasar. Setelah Kasar. bergerak selama beberapa saat di bagian yang kasar, balok berhenti. Oh, Enggak. pada peristiwa itu usaha oleh Oke. Saya kasih kesempatan Ridwan untuk mengerjakan soal ini. Besok pagi laporkan hasilnya. Oh iya, Ya, selesainya ya Pak. biar analisanya kamu tajam. Oke. Sekarang nomor berikutnya, Ridwan. Nomor berikutnya. 20. Sebuah bejana berisi fluida ideal dengan massa jenis ρ. Benda tersebut berada di dalam lift laboratorium yang sedang bergerak dan dipercepat ke atas dengan percepatan A. Maka perbedaan tekanan antar dua titik dalam fluida tersebut yang terpisah pada arah vertikal sejauh Ada delta. arah vertikal. Oke. Ini. Saya mau tanya Ridwan. Kalau yang ini, yang bawah saya gambarkan orang yang ada di dalam lift. Orang yang ada di dalam lift. Pada waktu liftnya diam, saya mau tanya, ini ada gaya normal ini, gaya normal. Yang ke bawah adalah gaya berat atau mg. Yang ke bawah W sama dengan mg. Menurut Ridwan, gaya normal sama dengan mg. Betul nggak Ridwan? Betul. Kalau sekarang orang ini ada di dalam lift, W sama dengan mg. Kemudian liftnya ini naik ke atas dengan percepatan. Nah, Oke, dengan ini percepatan. berarti gaya normal. Berarti gaya normalnya sama dengan apa, Rita? N lebih kecil dari MG. Lebih kecil daripada MG. Sekarang saya mau tanya, Ridwan. Kamu ngambil air, taruh di ember, terus diikat dengan embernya diikat dengan tali. Kemudian kamu tahan, kemudian sekarang talinya kamu angkat ke atas. Kemudian kamu turunkan. Otot bicep kamu itu terasa tegang waktu naik atau pada waktu diam atau pada waktu turun? Pada waktu naik, Pak. Nah, kalau naik berarti lebih gede, Ridwan. Nah, bayanginnya ini sama dengan kita Mbak A, Ridwan. Nih. Tapi bukannya kita berasa berat ya? Iya kan? Kalau naik pasti lebih berat. Oh iya. Logik ya. Logik ya, karena dia mau naik kan? Oh iya. Oke. Nah, sudah paham, Ridwan. Pokoknya kalau dia fisika diajak logik, kamu lebih mudah ingat. Lebih nempel. Kalau ini kondisi diam berarti P sama dengan rho kali G kali H. Betul nggak? Betul. Karena hidrostatis. Beda dua titik, kalau ini sama dengan delta H, maka ini delta P sama dengan rho kali G kali delta H. Betul? Sekarang kalau sudah dinaikkan, dibawa naik, ini kamu baru nyambung sekarang Anya, bahwa delta P-nya pasti rho kali ini delta H. Nah ini G-nya pasti ditambah dengan A, Ridwan. Ini tinggal pindahin ke sini. Nyambung kan Ridwan ya? Logiknya begitu ya. Seperti apa padahal jawabnya? Jadi jawabnya adalah P ini
Delta P adalah rho kali G tambah A Saya kali baru delta tahu loh. Maksudnya A. secara matematis gitu. Yang saya pikir kenapa N lebih kecil karena kita berasa berat gitu. Nah, kalau dilihat dari sini kan gini, Ridwan. Kalau naik itu, naik ke atas, itu kan gayanya yang positif adalah normal. Yang negatif adalah mg sama dengan m kali a. Berarti normalnya sama dengan m kali g ditambah ma kan, tetap itu kan kalau menurut hukum Newtonnya. Oh iya, saya tuh N kurang M. Kembali kalau turun kurang normal, kalau naik normal duluan. Oh sih, I see. Oke. Sama dengan periode ini, Ridwan. Periode ayunan. Ayunan itu kan rumusnya 2pi akar L per G. L per G. Nah, kalau ayunannya di bawah naik, ya ini tambahin A lagi, Ridwan. Bisa ya? Bisa. Oke, 21 Ridwan. 21. Usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif sepanjang lintasan tertutup bernilai 0. Betul. Sepanjang lintasannya ya, bernilai 0. Oke. Mm-mm. Pada saat mencapai titik tertinggi, potensialnya maksimal. Betul. Betul juga. Tapi Yang nomor usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif sepanjang lintasan tertutup bernilai 0, betul. Pada saat mencapai titik tertinggi potensialnya maksimal kan itu loh, kalau benda ditembakkan ya kan, tapi nggak ada hubungan ini. Nggak ada bukannya hubungan. Ini Pak, apa? Titik tertinggi itu maksudnya destinasi. Pada waktu benda ini loh, Ridwan larinya ke sini nih. Ini kan kecepatannya V0 nih, V0. Nah, di sini energi kinetiknya sama dengan setengah M V0 kuadrat. Nah, energi potensialnya di bawah 0. Kalau di atas di sini, energi potensialnya karena energi kinetiknya sama dengan 0, maka ini jadi MGH itu sama dengan maksimum. Oke. Iya, oke. Terus. Enggak, bro. Lanjut deh, dua-dua. Batang homogen panjang L dan massa M dalam sistem seimbang. Massa beban M dapat dinyatakan sebagai L ini gambarkan dulu kesetimbangan. Berarti kita gambarkan di tengah-tengah masanya M, di tengah-tengah di sini. Oh, ini Pak. MG kan. L1, M2. Ini adalah M kali G. Nah, kebetulan kan ini ke sini sama dengan L per 2. Betul nggak, Ridwan? Betul. Nah, sekarang kalau di sini dikatakan ini ada titik tumpu. Kalau ini ke sini sama dengan seperempat L, berarti ini ke sini berapa, Ridwan? Seperempat L. Seperempat L juga. Nggak usah dihitung kan. Ini hilang, iya, ini hilang. Sama. Harus sama. Terus nomor berikutnya. Sebuah es balok terapung dalam bejana berisi air. Jika diketahui massa jenis es dan air masing-masing 0,9 gram per sentimeter kubik dan 1 gram per bagian es yang terendam. Ridwan masih ingat nggak bahwa massa jenis benda itu volume yang tercelup per volume benda kalikan massa jenis zat cair gitu kan ya? Iya, betul. Berarti kalau ini nilainya 0,9, ini adalah volume yang tercelup atau tenggelam per volume benda, berarti ini 1, gitu kan? Nah, jadi kalau gitu volume yang tercelup adalah bagian es yang terendam berarti 90% dong. Kan 0,9/1 dong. Oh iya. Iya. Tapi ini sederhana, cuma diinget-inget ya. Ini tolong ini diinget-inget nih. Ini di kimia juga dipakai, Pak ya? Perbandingan ini. Perbandingan ya. Oke. Karena rho itu massa per volume kan? Iya. Oke. Massa per volume. Terus nomor apa? 24 ya. Ini cepat sih. Gaya angkat yang diberikan suatu zat cair pada sebuah benda yang terapung di permukaannya lebih kecil daripada berat benda. Betul nggak?
Gaya apung lebih Iya, kecil. Kalau kayak lebih apa? kecil Harusnya malah sama. jadi tenggelam dong. Tenggelam. Tenggelam. Harusnya Jadi sama. kalau terapung dengan melayang itu gaya berat dengan gaya apungnya itu sama, gaya Hmm. Archimedes. Jadi terapung dan melayang itu gaya Archimedes sama dengan gaya berat. Hmm. Ya, jadi tenggelam itu ini gaya apung lebih kecil dari gaya berat, maka dia tenggelam. Tapi kalau Sama. melayang dan terapung ini Hmm. nah, gaya Archimedes, gaya angkat sama dengan gaya berat. Ada lagi yang gaya angkatnya lebih besar daripada gaya berat. Berarti balok taruh di air, baloknya loncat dong. Oh, nggak mungkin ya, Pak. Ya nggak mungkin lah, nggak mungkin. Saya diajarin ini malah lebih besar. Kalau massa jenis bendanya lebih kecil betul, tapi gaya apungnya nggak mungkin. Ada Oh, balok kayu taruh di air loncat sendiri. Nggak mungkin, nggak mungkin. dia mementalkan nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Dia angkat Oke. zat cair. Sekarang nomor terakhir Ridwan ya. Ya, Ridwan Iya, terakhir. Selesai 25 soal. Cakep. alhamdulillah. Alhamdulillah. Benar, AB yang Ah, iya, ah. merasa sama dan benar melayang sedangkan udah terapung. Pernyataan yang benar. Masa jenis A lebih besar dari jenis B. Hah? Melayang yang satu terapung, yang dua benar nih Ya. Pak. Kedua benda gaya pung sama. Oke. Jadi kalau yang pertama massa jenis A lebih besar karena A itu melayang, B terapung. Nomor satu benar ya? Tunggu, kok benar? Kan kalau melayang dia di tengah-tengah, kalau terapung Ya, dia di ini. di Oh atas. iya benar-benar, lebih tenggelam, Benar kan? lebih di bawah Dua dia. benda mendapat gaya apung yang sama besar, betul ya? Betul betul berdasarkan Oke. ini. Gaya apung yang diterima B sama besar dengan gaya beratnya. Ya betul. Kan Mm-mm. terapung itu kan sama. Mm-mm. Gaya apung yang diterima kedua benda pada massa jenis benda. Wah, enggak. Ini kalimatnya aja udah rancu. Iya, iya. Nah, oke. Jadi mekanika sementara saya anggap kamu udah cukup. Tinggal besok Iya, saya perdalam di tempat lain. Oke. iya, Jadi iya. kuncinya Ridwan, Hmm? UTBK itu di listrik sama mekanika. Kalau kamu di situ udah kuat, Hmm. insya Allah yang lainnya nggak masalah. Ya, oke. Hmm. Listrik. Oke, Hmm. Ridwan, ada yang mau ditanyakan? Mau Eh, ditanya? Pak ini kita kalau nanti sekiranya habis UTBK saya ikut mandiri, saya masih boleh belajar sama Bapak nggak? Boleh. Nanti mandiri mau ikut apa? Simak. Eh, SIMAK, UTUL, Mm-mm. UGM, sama Mm-mm. UNPAD kalau nggak salah ada. Unpad ya, ya. Yang Hmm. sulit itu mandiri itu di UI, simak itu paling SIMAK. sulit. Hmm. Bahkan derajat soalnya dibandingkan UTBK itu lebih sulit simak. Dosen Pak yang bikin katanya. Iya. Oke, nanti pokoknya ya mudah-mudahan nggak sampai ke simak, kamu lah di UTBK udah cukup lah. Insya Allah. Amin, amin. Apalagi geologi itu kan saya bilang persaingannya tidak seketat teknik industri, teknik elektro gitu loh. Ya Hmm. mudah-mudahan lah. Tapi matematiknya kamu udah bagus, kan tinggal memperdalam konsepnya, insya Allah kamu UTBK lancar. Yang penting percaya diri, menggali kemampuan, kemudian jangan lupa Doa. selalu mohon doa. Doa. Mohon doa orang tua yang nggak boleh dilupakan. Doa orang tua. Karena Hmm. ridhonya Allah itu kan ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah gitu kan. Ya, jadi Betul, kamu Pak. nggak boleh apa dengan orang tua, dengan mama, dengan papa harus benar-benar kamu sungkem, kemudian nanti minta doa restu. Kalau saya dulu sampai maaf loh, saya itu saya cuci kaki bapak ibu saya itu kalau saya punya hajat yang gede itu saya pagi-pagi papa mama saya, orang tua saya itu kaget kenapa kok saya datang bawa bawa panci dan airnya air hangat.
saya dudukkan berdua, itu saya. Nah, dan insya Allah pada waktu ya malam hari lalu kita bermunajat pada Allah, insya Allah akan dipermudah dan dikabulkan, Ridwan. Ya, jangan lupa Ridwan, itu kunci. Sepinter-pinter apapun, kalau ridho dan doa kita kepada Allah tidak dipanjatkan dan tidak diminta, itu gimana? Kita harus meminta, Ridwan ya. Oke, Ridwan, sekian dulu hari ini. Sampai ketemu besok pagi lagi ya. Iya, siap Pak. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Oke.